ajeng menuju teng Sirul Asror semuanya itu kan nggih butuh proses ya. Nggih. Ketika pas menjalankan zikir terutama zikir siri niku misale kok teng mriku kerose rencang-rencang niku nggih enten sing muncul hal-hal sing mboten nganu ngoten Nggih, nggih. enten sing dipanggi piroset yang berjubah terus sing mboten-mboten ngoten niku. Nggih. Nah niku sebenarnya nopo terus kedahe pripun? Ngoten nggih. Nggih, matur Nggih. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Di sini saya rombongan pengagum Gus Son dari Lampung Tengah, khususnya dari Sepetih Banyak dan Sepetih Raman. Yang ingin kami tanyakan Gus di sini, mohon maaf dari penjelasan tadi yang intinya di Sirul Asror Gus. Dari penjelasan Gus tadi untuk percontohan itu hal-hal yang perbuatan yang sifatnya positif. Ini yang akan saya tanyakan kaitan arti Sirul Asror tadi itu kan semua apapun aktivitas baik diri kita maupun di luar kita itu atas peran Allah. Kemudian saya kaitkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Yang ingin saya tanyakan Gus, bagaimana kalau itu di dalam hal-hal perbuatan yang sifatnya negatif atau tidak tidak sesuai dengan syariat, katakanlah merugikan orang gitu. Nah, itu apakah itu juga penjelasannya seperti definisi dari Sirul Asror atau bagaimana? Itu yang saya mohon dijelaskan. Ini secara hakikatnya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua jawaban kacamata, pandangan kacamata, atau dua pandangan antara ahli hijab dan ahli syuhud. Pertama, kacamata syariah atau ahli hijab kusebut. Dia tidak akan sah mengatakan bahwasannya positif itu datangnya dari Allah. Mengapa tidak sah? Tidak sah secara rohaniah, tapi secara jasmaniah itu sah. Lewat dalil bahwasanya bila mana perkara yang positif itu datangnya dari Allah, kalau negatif itu datangnya dari nafsu diri sendiri. Iki syariat loh Pak ya. Ahli hijab mengatakan yang positif dari Allah itu tidak bisa kami anggap sah. Dasarnya apa? Bagaimana mungkin mengatakan itu dari Allah secara rohaniah, dia tidak tahu Allah. Tapi secara jasmaniah, secara syariat, saya terima. Saya terima walaupun kita itu masih kenalnya Allah sebatas nama, kita itu beriman secara zahir, di lisan, tapi hati tidak bisa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ketahuilah, sebagian di antara manusia itu mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi bagaimana akhir ayat ini? Wa ma hum bimuminin. Katakan Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Begitu.
Artinya secara lesan iku syah. Positif itu dari Allah. Tapi secara rohaniah belum bisa dikatakan sah karena rohaniahnya belum bertemu Allah. Sehingga pandangan kacamata itu oleh karena memandang makhluknya, maka benar kalau positif dari Allah, kalau negatif dari nafsunya sendiri, karena memandang makhluk. Oleh karena memandang makhluk itulah akhirnya ada perkara yang taat, ada perkara yang maksiat. Ada yang positif, ada yang negatif. Iki hukum syariah. Memang seperti itu. Tapi kalau kami tarik dari kacamata hakikat, apa sih kacamata hakikat? Kacamata aslinya bagaimana? Kacamata hakikat itu melihat sang pelaku, sang yang maha kuasa, sang maha penggerak. Makanya orang ahli syuhud itu selalu memakai ruhaniyah, mata hati yang dibuat melihat. Ketika melihat, mata hatinya melihat hanya Allahnya, dasarnya la haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Karena keahatan iman ahli syuhud itulah akhirnya ahli syuhud tidak akan pernah mengadakan selain Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Kalau perbuatan positif itu hanya Allah, sementara negatif itu nafsu, berarti ada pangeran dua. Ada penguasa dua. Itu miturut ahli syuhud. Dia nggak mau seperti itu. Akhirnya dia tidak melihat makhluknya yang berupa positif dan negatif. Beliau hanya melihat Sang Yang Maha Esa yang menguasai positif dan negatif. Jadi di sini tadi ada dua kacamata, Pak, ya. Lah, ketika saat ruhaniyah beliau ahli syuhud di dalam zona ahad, itulah yang disebut keimanan tauhidnya sudah murni, sodakta, bukan kadapta, sodakta, benar sudah betul. Tapi lantas jangan dimaksud, oh Gusti Allah ya yang melakukan ini. Kuwi nek ndelok fisike keliru. Sampai melihat sang yang berperan, sang yang maha halus itu loh, Pak. Tentunya Anda harus imannya benar. Berangkatnya dari Sirul Asrar itu. Maka ketemu, Pak. Maka ketemu. Sehingga dalam iman sampean itu murni, sudah tidak ada siapa-siapa yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya Ahad, Esa, itu nggak ada yang lain, Pak. Sama dengan susu tadi loh. Kalau saya menuduh beriman gurih itu datangnya dari susu, maka saya telah menyekutukan Allah dengan susu. Berarti susu itu mempunyai kekuasaan bisa mendatangkan rasa gurih. Akhirnya saya katakan, wujudnya Allah itu majasnya di susu. Kalau itu tadi wujudnya Allah majas di nafsu. Ingat ayat Allah katakan,
Jikalau aku menyesatkan satu hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Manakala aku memberikan petunjuk satu hambaku, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Berarti kalau sudah posisi itu, nafsu yo gak ono, gak ada. Sing nolong cuman Allah, sing nyesat nih ya Gusti. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah menyesatkan satu hamba dan memberikan petunjuk satu hamba? Jawabannya cuma satu. Yang satu sami'na wa asoina, yang satu sami'na wa atokna. Sami'na wa asoina, ketika mendengarkan ajaran ini yang untuk membawa dirimu kembali kepada Allah, Anda tolak. Lah sing yang wa atokna, Anda yang mendengarkan lalu jenengan wayat tabiuna ahsanahu, melaksanakan ini. Jadi semuanya itu dikembalikan. Kalau imannya sudah ke ahad benar, tauhidnya murni, maka apapun yang ada di positif ataupun di negatif, semua yang berkuasa hanyalah Allah. Injih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini masalah dzikir asror. Iya. Bisakah melakukan dzikir asror tanpa bimbingan seorang guru dan talqin kepada guru? Langsung melakukan dzikir asror seperti Gus sampaikan. Ngoten nggih? Nggih. Bisakah seorang hamba melakukan dzikir sirul asr tanpa guru atau tanpa pembimbing bisa wusul ketemu Allah? Jawaban saya mudah. Bisa. Tapi ini dikatakan melakukan dzikir sirul asrar, dia harus sudah paham cara fungsi daripada sirul asrar. Otomatis jenengan tadi olehnya paham sebab mendengarkan keterangan. Tidak terasa jenengan menerima keterangan dan paham secara langsung atau tidak langsung. Allah yang wa'allama adamal asma', Allah yang memberikan kepahaman, Allah yang membimbing jenengan, bukan saya. Coba, kalau tidak ada Allah dalam diri saya, bisa kalau dengan sendirinya untuk mengatakan sirul asrar? La haula wala quwata, sifat saya, Pak. Saya tidak punya daya upaya apapun, kekuatan untuk mengatakan sirul asrar. Semuanya itu datangnya illa billah. Kita nggak terasa kalau kita itu diajari Allah. Nek sang sampean maksud pertanyaannya itu dzikir sirul asrar itu nggak ada yang bimbing, gitu, nggak ada yang menjelaskan, ya tetap nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Cuman berhubung sampean ini tadi sudah mendengarkan, mungkin dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 18. Siapakah yang dikatakan bisa sampai pada Allah? Alladzina yastami'unal qawla. Dialah mereka yang mendengarkan, ya. Al-qaul. Al-qaul ini adalah keterangan-keterangan tentang dinul haq, terutama dzikir sirul asr. Lah jenengan tadi di sini sudah mendengarkan. Akhirnya paham. Setelah itu ayatnya wayat tabiuna aksanahu. Jenengan laksanakan fungsi daripada dzikir sirul asrar di tengah-tengah aktivitas apapun, maka inilah orang-orang yang disebut orang yang mendapatkan hidayah. Berarti bisa sampai pada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah tidak kuasa menghendaki jenengan
tanpa nyun sewu nggih, tanpa tak tunggu bendino tak wejangi tak tunggu dikir jenengan. Apakah Allah kuasa menguasai Anda bisa sampai ketemu Allah? Kuasa. Sebab sifatnya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa segala-galanya. Walaupun secara akal tidak bisa kita terima, Pak. Mohon maaf ya. Nabi Isa, mohon maaf, ibunya Siti ora ono pae, gitu. Gak kadek bapak. Iku kok iso meteng. Coro akal nggak bisa diterima, tapi terjadi mboten? Terjadi. Karena Allah kuasa segala-galanya. Jenengan jangan pesimis, Pak. Sampai harus optimis. Jenengan tanpa terasa secara langsung atau tidak langsung, ini tadi sudah dibimbing. Kalau saya mengatakan yang bimbing jenengan langsung Allah. Karena saya melihatnya Allahnya. Sesungguhnya saya mukhlason la haula wala quwata. Gak punya daya upaya apapun saya ini. Tanpa ada Allah yang mengendalikan pada diri saya. Berarti jenengan ini yang bimbing langsung Gusti. Lah. Bagaimana kita memandangnya dari sisi mana? Kalau jenengan memandangnya dari sisi makhluk, berarti saya yang bimbing lah gitu toh. Oke. Itu pandangan beda. Jenengan dikatakan beda karena melihat makhluknya. Tapi bagi saya nggak boleh. Mengakui saya yang bimbing nggak boleh. Bagi saya sendiri, iman saya nggak boleh. Yang membaiat saya nggak boleh. Harus Allah. Semuanya Allah. Ini posisi saya, Pak. Posisi saya. Tapi bukan semata-mata jasmani iki Allah. Bukan loh, Pak ya. Pun salah paham jenengan. Ini adalah majas. Jadi pertanyaan jenengan saya katakan benar, Pak. Tanpa sang pembimbing tidak akan bisa sampai pada Allah. Itu yang disebut wasilah. Tetapi sadarlah atau enggak sadar jenengan tadi sudah langsung dibimbing Allah. Oke, matur suwun. Ada lagi, monggo Pak E. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari Lampung Tengah, Kecamatan Anak Ratu Aji. Dan mewakili rombongan saya juga banyak, alhamdulillah yang bisa hadir di sini, Gus. Nah, selanjutnya di sini, alhamdulillah tadi di depan sudah banyak penjelasan, terus ada tanya jawab berkaitan tentang tingkatan dzikir dari 1 sampai 4. Nah, yang di sini mohon maaf karena semua karena Allah, ini juga istilahnya apa? Bahwasanya mari sesuai dengan judul Bali marang sejatine Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini marilah benar-benar kita membuka diri, sadar diri untuk kembali kepada Allah. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, ini mohon maaf ya, bukan pengakuan saya, tapi pengalaman yang sudah saya alami. Mohon maaf Pak, saya ini bukan mengatakan takabur atau gimana, untuk memberikan motivasi dari yang masih pemula Pak ya. Ya alhamdulillah saya juga pemula, kurang lebih 2 tahun saya mengikuti channel YouTube Gus Mukhlason, dan alhamdulillah sesuai dengan saran-saran bahwa semua itu karena Allah. Ketika itu perjalanan itu memang nyata Pak. Jadi saya teringat zaman kita masih di syariat itu ada hadis yang mengatakan al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan maka itu bagikan batang yang tidak berbuah. Subhanallah, bahwasanya
saya sudah berpuluh-puluh tahun, umur saya sudah hampir mencapai 60 tahun. Jadi selama dari saya tarbiyah dari mulai umur TK 7 tahun ya, saya ingat kayak 7 tahun mulai SD dulu, belum ada TK, sampai umur 55 tahun Pak. Subhanallah, benar-benar hadis itu belum menyentuh sama sekali. Karena apa yang saya amalkan benar-benar kita belum bisa menyentuh kembali marang sejatinya Allah, belum bisa lillahi ta'ala. Dengan datangnya dinul haq ini, bahwasanya dari 55 tahun dibanding dengan yang 2 tahun ini, subhanallah luar biasa. Kita nggak bisa menyebutkan lagi. Maka di sini dengan hadis itu, beberapa tahapan dzikir itu kan yang 2, la ilaha illallah, la ilaha illahua, ini untuk membimbing jasad. Terus yang sirul asror sampai tingkatan yang penghujung itu untuk membimbing rohani. Benar-benar di situ kita telah dibimbing rohani, wasilah dari para masyayikh yang telah membimbing kita. Alhamdulillah, dengan perjalanan itu kita tekad apa yang menjadi saran, yaitu dengan sirul asror. Alhamdulillah sekarang menjadi terang benderang. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Nah, di sini karena kita menggali, kita mempelajari dengan Islam secara jasmaniah, itu memang benar-benar belum bisa menyentuh rohaniah. Dengan bimbingan rohaniah ini ada kesimpulan, yaitu saya telah mendengar dari sesepuh Jawa mengatakan, le ndang balio, wong Jawa ki ndang balio ning Jawa, sing duwe utang ndang nyaur, sing napa cilih ndang balekni. Kata-kata itu sesuai dengan kidung yang akan saya sampaikan. Mohon maaf ya bapak-bapak ibu semua, untuk menghibur rohani dan jasmani sekalian, jasmani rohani, kita ngitung bareng-bareng. Pas ini waktunya tengah malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumamburat bang wetan, kala wanci kang pinasti, sedaya iku peparinge Gusti. Solah tingkah munomuni, tindak tanduk kang nyawiji, linambaran agama ageming aji. Ana urip ana mati, padang peteng kang wis mesti, bunga susah iku peparinge Gusti. Upaya lan pemarsuti kanthi tulus sing ati, padha nggayo wahyu ning Ilahi. Sun ngitung tengah wengi, konjuk ngarsaning Gusti, kang nyipta jagat iki, kang reksa jiwa iki. Sun ngitung wayah wengi, nyuwun agunging pangaksami, lepat lan dosa niki panjenengan ampuni. Sing becik tinularna, kang Allah sing kirana, ngunduh wahing pakarti, tan bisa diwiradati. Bebuden kang utama, sentosa jiwa raga, welas asihing paduka, tinebih saka rubeda. Nah, menurut pengamatan saya, kepahaman saya, bahwa kidung ini yaitu menjalankan sirul asror dan terus dilanjutkan dengan fal ya'mal amalan solihan, yaitu kita berkholwat. Nah, setelah berkholwat bertemu, maka mbah-mbah kita ngidung juga yang kedua untuk kidung pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilaheng
sekaring bawono langgeng sekar mayang. Asma sejati lungguh ingkang prayoga raganing arsa tentrem suwun basuki ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet raharja. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun kenging pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci, sirullah zatullah sifatullah ingsun sejati. Satriya nyuwun wicaksana, nyuwun pangawasa kanggo tumindake satriya. Hang wilayeng sekering bawana langgeng sekar mayang. Hang wilayeng sekering bawana langgeng sekar gajah. Kula nyuwun kanggo nyirnakake tumindak ingkang ala. Mekaten nyuwun napa nggih tanggapan menapa menika leres nek derek leres dos pundi. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tertuang di dalam surat Al-Insan ayat 26. Yang pertama tadi, jadi suluk yang pertama tadi ke. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Di tengah wengi iki fasjud, tundukkan hatimu pada Allah, minta ngapura atas semua apa kesalahan selama ini. Tunduklah terhadap aturan-aturan Allah di dalam dinul haq. Aturan Allah di dalam dinul haq itu cuman ada dua, Pak. Ani'budullaha waztanibut tauhid. Pertama, arahkanlah hatimu pada Allah. Imankanlah ruhaniyamu hanya pada Allah. Condongkanlah hatimu hanya pada Allah. Ini kalau tidak dilewatkan khalwat nggak bisa.
Hukum yang kedua, wajtanibut taghut. Jenengan ini tidak boleh ruhaniyah campur dengan selain Allah. Gak boleh. Makanya wajtanibu dan jauhilah. Atau huta ing togut ini adalah berhala. Berhala itu berarti secara hakikat selain Allah. Tunduk terhadap hukum-hukum Allah di dinul haq. Fasjud. Tapi ayatnya ada dah. Fasabbih. Bersucilah. Artinya kita harus minta ampun pada Allah ruhaniyah atas semua apa yang ruhaniyah lakukan kesalahan itu. Lailan tawilan dengan malam yang panjang. Artinya jenengan ketika kholwat solo itu yang lama. Mengapa lama? Karena saking susahnya kita mengarahkan, mengklikkan wajah ruh terhadap hidup. Hidup itu wajah Allah. Itu. Terus lakukan. Setelah ini kau lakukan, maka tembang yang nomor 2 akan masuk di dalam satu ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kalau Anda sudah diampuni oleh Allah karena kau mau kembali kepadanya dengan ridho dan diridani, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, akan mendapatkan satu rahmat, yaitu pertemuanmu terhadap Allah. Itu ke-9 tembang yang nomor 2. Siapapun Anda, tatkala di dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah, mesti rindu. Rindu sebagai beban Anda akan hilang manakala betul-betul bertemu yang dirindukan. Walaupun itu bahasa Jawa, tapi Allah paham nggak dengan bahasa Jawa? Paham. Walaupun bukan bahasa Quran menurut saya, itu bahasa Jawa. Allah akan tahu dan mengerti apa maksud jenengan. Allah ngerti. Ternyata itu masuk di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Insan ayat 26. Dan surat apa tadi Pak? Saya lupa. Tembang yang kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang mau kembali kepada Allah inilah yang akan mendapatkan maghfirah, yang mendapatkan rahmat, yaitu pertemuan terhadap Allah. Terus dinisbatkan, dimajaskan masuk dalam surga secara syariat. Oke, ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mike nikah sing nikah. Ngapunten iki Gus. Nggih. Kula lanjutaken. Nggih, bilih enten lepat luput kula nyuwun pangapunten wong sejatine kula nggih tiyang bodho. Nami kula Ismail saking Lampung Tengah, Desa Sendang Mukti, dusune Puji Dadi. Nggih. Alhamdulillah pitulunge Gusti kula ditakdiraken dados tiyang ingkang terkaya selampung Tengah. Alhamdulillah.
Dados tiyang sepah kula alhamdulillah naminipun Abdul Jalil Nggih. termasuk bagi kula pribadi nami nggih. Nggih. Tiyang sepah kula niku paling terkaya. Nggih. Ngantos surat akte tanah niku mboten saged kepitung 0,0% mboten enten. Ngeten. Nggih. Kula pertama lahir teng Lingapura, terus pindah teng Gunung Payung Dadi. Seniki sampun pindah teng Gunung Pujidadi lan niki turun gunung kepanggih Geson. Nggih. Alhamdulillah. Corona Allah wingi anak-anak niku anak kula sekolah akhirnya kenal YouTube. Amarga kenal YouTube kula akhirnya kenal panjenengan, akhirnya ngetos ilmu dinul haq. Nah, dados rehne niki memperingati 1 Muharram kelanjutanipun kemerdekaan Indonesia. Dados selama kula melampaui wajangan tiyang sepah ngantos dumugi gathuk kalih ilmu dinul haq panjenengan sing diwedharke wau. Dados kula saged insyaallah aku yakin kula saged merasakan akhirnya kula pengen nyambung lagu tembange Bapak niku wau. Saking Lampung juga nanging kula versine versi tiyang gunung ngangge bahasa Indonesia nggih Gus. Nggih. Niki lagu kemerdekaan rohani lho Gus. Nggih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bilih enten lepat lupute kula nyuwun ngapunten kula tiyang bodho niki nggih. Kula ajeng nyanyi semau kula gaya bebas. Ngapunten, kayane gayane gaya janah Jawa nasional tapi indah. Ngapunten Gus, kula malih nggih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala Ya Allah, ya Allah, Engkaulah kekasihku. Aku sayang padamu, sungguh aku rindu. Ya Allah, ya Rasulullah, Engkaulah kekasihku. Aku sayang padamu, sungguh aku rindu. Ku ingin bertemu, ku ingin bertemu, tapi aku malu akan dosa-dosaku yang begitu banyak, bagai butiran debu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah kekasihku. Aku sayang padamu, sungguh aku rindu. Maafkanlah aku, maafkanlah aku yang sering lalai dan meninggalkan perintahmu, yang sering lalai akan tugas-tugasku. Ya Allah, ya Rasulullah, Engkaulah kekasihku. Aku sayang padamu, sungguh aku rindu. Ku harus bekerja, ku harus bekerja untuk bekal kita. Duduk di singgasana untuk bekal kita. Duduk di singgasana. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Dinul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus sedaya kelapatan luput kula tiyang bodho nyumung samonten enten isi hati rohani kula Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh hal tersebut kami urai, itulah sistem wasilun. Sistem di mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah
tidak hanya kita itu berhukum hakikat, tetapi juga hukum syariat. Kita tidak hanya menjaga hablum minallah, tapi kita juga menjaga hablum minan nas. Tidak hanya kita itu memikirkan kehidupan yang kekal akhirat, kita juga memikirkan kehidupan dunia. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ij'alu asy-syari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jagalah hukum syariah dengan hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Lakukanlah hukum syariah menjadi hakikat untuk bisa sampai makrifat Allah. Jadikanlah hukum syariah menjadi hakikat, dengan begitu akan bisa makrifat pada Allah. Menjadikan yang dimaksud hukum syariat jadi hakikat adalah ketika apapun hukum yang terjadi di dalam secara jasmani, hati kita condong hanya pada Allah, yakin pada Allah, hanya Allah lah yang segala-galanya, yang menggerakkan dan yang melakukan. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Iki matur suwun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Abdul Kohar, santri ini Mbah Yai Pak Nani. Injih. Badhe nyuwun kersa. Niki kaitan kali zikir nggih jari nggih siri nggih. Niku kan sedanten ajeng menuju teng Sirul Asror, semuanya itu kan nggih butuh proses ya. Ketika pas menjalankan zikir, terutama zikir siri, niku misale kok teng mriku kerose rencang-rencang niku nggih enten sing muncul hal-hal sing mboten anu ngoten. Enten sing dipanggi tiroset yang berjubah, terus sing mboten-mboten ngoten niku. Nah niku sebenarnya nopo, terus kedahe pripun? Ngoten nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah wahai saudaraku, yang sudah mewadifahkan atau mengistiqomahkan dari sebuah zikir, baik jahri maupun sirri atau khafi, tentang masalah alam. Alam ini Allah bagi menjadi 3. Pertama adalah alam muhadharah, alam di mana kasunyatan dhahiriyah ini. Niki alam muhadharah. Kita bisa melihat terop, bisa melihat jalan, melihat apapun. Ini alam muhadharah. Berarti alam yang ada kaitannya dengan mata dhahir kita melihat. Yang kedua, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya ada alam yang dilalui oleh ruhaniyah yang disebut alam mukasyafah. Di dalam alam mukasyafah itu ada berbagai alam. Di dalam makom mukasyafah itu ada berbagai alam. Ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Di dalam alam malakut banyak macam lagi alam. Di dalam alam jabarut itu ada lagi alam. Di dalam alam lahut
itu juga ada lagi alam. Intinya alam mukasyafah itu adalah alam yang ada kaitannya dengan gaibnya makhluk. Seperti malaikat, seperti jin, iblis, seperti alamul arwah, para kekasih Allah. Termasuk di dalam alam mukasyafah, surga, neraka, lauhil mahfud, bisa jadi alam barzah. Itu adalah masuk di dalam makom mukasyafah. Dari pertanyaan tadi, si Salik bertemu pada seseorang yang berjubah. Alam di manakah itu? Dan siapakah itu? Ada beberapa kemungkinan. Bisa di situ timbul dari alam malakut, berarti Anda ditemukan para malaikat. Bisa jadi itu adalah alam lahut, alam jabarut, iblis yang mendo-mendo wong api berjubah. Di dalam alam jabarut pernah terjadi pada diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Si iblis ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tetapi mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrornya bisa mengatakan kau iblis? Apa sebab? Kembali kepada orang berjubah. Siapakah orang berjubah itu? Itu makhluk. Bisa jadi itu di dalam alam lahut. Alam di mana berkumpulnya para arwah kekasih Allah. Dari unsur para nabi, para rasul, atau wali-walinya Allah. Terus apa yang menjadikan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengatakan itu iblis? Jawabannya cuma satu. Karena beliau duduk di tajalli. Karena beliau bisanya duduk di tajalli, awal prosesnya dia itu memegang sirul asror. Melewati su'aul basyiroh wa ainul basyiroh wa hakul basyiroh, akhirnya pada zikir fana'u zikri. Ya Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, sampaikanlah wahyu, inti wahyuku ini pada kaummu. Aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad jikalau dia tidak menyampaikan inti daripada wahyuku ini. Apa inti wahyuku ini? Berupa apa? Annahu la ilaha illa ana. Itu inti wahyu. Ajarkan, pahamkan terhadap umatmu bagaimana cara untuk menyembah aku. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, ajaklah mereka untuk menyembah aku. Ini berarti sudah tingkatan di atas anta. Ya. Nama Allah sudah tidak, huwa ya sudah tidak, anta sudah tidak, tinggal ana. Berarti ahad ini. Karena beliau duduk di situlah, maka dia akan bisa membedakan mana nafsu, mana Allah, mana iblis, mana Allah. Nah, untuk bisa duduk di situ, prosesnya memang dari sirul asror. Kalau kita memakai hujah kitab hikam, zikirnya disebut zikir hakiki,
Setelah dzikir khafi, ada dzikir lagi namanya dzikir hakiki. Jadi Bapak, itu tadi bisa berunsur dari malaikat, berunsur dari jin atau iblis, ataukah berunsur dari para kekasih Allah. Kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda nanti akan diincepkan hatimu bisa mengatakan itu Rasulullah, padahal Anda belum pernah ketemu Rasulullah. Kalau itu betul-betul Muhammad ibnu Abdillah yang dimaksud, hatimu akan yakin kalau itu Rasulullah. Begitu. Lah, terus apakah suluknya si Salik ini sudah cukup sampai di situ? Belum, Pak. Belum cukup. Kita belum dikatakan sudah sampai pada target, yaitu wusul pada Allah. Yang ketiga makom, yang ketiga adalah makom musyahadah. Apa makom musyahadah? Makom terbukanya, gaibnya Allah. Asalnya Allah itu gaib bagi kita, akhirnya Allah tidak gaib. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sesungguhnya Allah itu ya nyata, hak, benar, mubin, nyata. Bagi siapa Allah nyata? Bagi golongan kekasih Allah tadi. Itulah ahli syuhud. Jadi sudah tidak ragu. Mulai dari dasar Allah itu di dalam dan di luar, di awal dan di akhir, dan lebih dekat daripada urat nadi, beliau itu sudah menyatakan, oh itu. Jadi Allah sudah tidak gaib lagi. Gaib itu tersembunyi, Pak. Gaib itu tersembunyi. Atau dikatakan tidak tahu, itu namanya gaib. Satu contoh misalkan, di depan saya ini ada tutupnya, apa namanya, gelas. Saya tutup gini, Anda kan yakin kalau di dalam kopiah ada tutup. Tapi gaib buat Anda. Gaib karena belum nyata. Tapi kalau sudah dihilangkan tutupnya, ini namanya hakul mubin. Ya. Beliau-beliau ahli syuhud itu sudah sampai pada situ. Karena apa? Selain daripada Allah termasuk dirinya sudah fana. Berarti yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Kemanakah rohaniyah kita? Fana. Ingat, kita manusia baik jasad maupun ruh, adanya itu sebab diadakan oleh Allah. Berarti asal kita tidak ada. Oleh karena adanya kita diadakan oleh Allah itulah seakan-akan kita ada. Selama kita merasa kita ada, maka selama itu Allah pasti gaib buat Anda. Lah bagaimana Allah supaya tidak gaib buat kita? Kembalilah ke asalmu. Asal kita tidak ada, ya tak? Kembalilah kita kepada tidak ada asal. Kalau kita sudah berfana diri, maka yang nyata adalah yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin, Pak. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Berarti maksud ahad, maksud orang yang makrifat, itu adalah orang yang sudah kefanaan orangnya. Dari segi apapun. Dari segi wujud, hanya Allah yang wujud. Dari segi hidup, hanya Allah yang hidup. Apapun itu. Jadi tolong, di situ adalah ujian Allah. Ruhaniyah diperjalankan Allah di dalam makom mukasyafa itu adalah ujian. Nanti kadang-kadang Pak, mohon maaf,
Ketika Anda suluk di tengah malam melakukan zikir tersebut, kadang-kadang Anda akan ketemu Anda sendiri, melihat Anda sendiri. Anda sendiri gimana? Di dalam ruhaniyah kita itu ada dua sifat, Pak. Basyariyah dan basyiroh. Basyariyah itu diduduki oleh nafsiyah dengan amarah. Di basyiroh itu diduduki lawamah dan mutmainah. Tiap saat dan waktu dua kubu itu perang. Ada yang mengajak melalaikan Allah, ada yang mengajak untuk mendekat pada Allah. Nah, di antara empat inilah yang akan mohon maaf yang tadinya kau bertemu dirimu sendiri. Ini masih di dalam jalur mukasyafah. Artinya yang disebut makrifat itu, Allah itu bertemu atau melihat, menyaksikan dirinya sendiri Allah. Nanti ada lebih ekstrim, Pak. Ketika Anda masuk di dalam alam malakut atau jabarut atau lahut, mohon maaf, di situ penuh karomah. Bila mana kita terus istiqomah akan memunculkan satu karomah. Akhirnya apa yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah di dalam masalah maqam mukasyafah itu, jenengan akan dikasih tahu perkara yang akan terjadi. Anda akan mengerti apa isi hati seseorang. Tetapi ketahuilah Anda tidak akan pernah selamat dari jebakan ini manakala panjenengan tidak membawa sirul asrar. Titik, hanya itu. Kita nanti akan ketipu, Pak. Mohon maaf, gak usah saya mengatakan orang lain, saya ngomong diri saya pribadi. Ngomong diri saya pribadi, saya berapa tahun saya tertipu oleh nafsu saya di situ. Sungguh, Pak, ketika saat zikir khofi itu sudah berkumandang, abah saya itu menyuruh saya mulai tahun 76 itu zikir satu hari satu malam khofi itu 20.000, Pak. 20.000. Iya. Sampak-sampak kami mengalami satu di mana seluruh apa makhluk itu berzikir semuanya. Saya mau minum gak jadi minum. Mau minum gini susunya mengatakan Allah, Allah. Gak jadi, Pak. Iya, gak jadi. Jadi gak bisa saya beraktivitas. Mungkin saya dianggap orang stres. Iya. Saya mau pakai sandal, sandalnya berzikir. Jadi seluruh alam bertasbih, seluruh alam itu berzikir. Udah. Lah, posisi seperti itulah termasuk kasaf. Ini satu perjalanan si salik belum dikatakan wusul. Dikatakan wusul atau masuk di dalam maqam musyahadah manakala laksana jenengan tidur habis sholat isya sampai subuh enggak ngimpi. Wie rasanya? Enggak ngimpi, nikmat. Laksana seperti itu. Anda akan masuk di dalam satu alam di mana alam itu tidak ada lampu tapi banyak cahaya. Artinya banyak cahaya, sangatlah terang, hawanya sejuk. Siapa yang masuk di situ aku yakin tidak ingin keluar. Dan disitulah kefanaan atas diri ini. Akhirnya muncul satu suara yang bergelora terus menerus.
hakul basiroh menyatakan, yo aku iki Allah. Artinya bukan makhluk itu. Makhluknya sudah tidak ada. Jadi sebetulnya nggak bisa kami ceritakan. Cuman biar paham jenengan, okelah saya akan nekat, bahasanya nekat ya. Jadi di dalam ruhaniyah sampean itu sudah tiada diri Anda, yang ada hanyalah Allah. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sembahlah aku. Tegakkanlah sholat itu semata-mata untuk mengingat aku, kata Allah. Artinya Pak, pegang teguh zikir fana'u dzikri yang muncul dari tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah ada di situ, artinya kalau sudah melakukan bentuk tajalli, maka fastaqamu, terus jaga kemakrifatan terhadap Allah ini. Ini kalau kami mengacu pada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu meninggalkan secara fisik, dikatakan khalwat itu urusan-urusan duniawiyah. Tapi kalau Abu Hasan Asadili ini boten, semuanya nggak ada yang salah, karena semuanya ada proses. Jadi Pak, ada makom muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Kalau suluk sampai iku sudah sampai makom musyahadah, inilah makom jam'i. Anda coro sudah sampai pada tujuan, kewusulan pada Allah. Tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul pada diri Anda, dalam hati Anda sudah tidak merasa dari Anda. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati Anda menyaksikan, mengatakan, mengimani semuanya datangnya dari Allah. Begitu. Jadi niku wau nek takoki itu siapa? Bisa itu. Pokoknya yang jelas itu makhluk, entah dari unsur malaikat atau jin atau iblis atau para kekasih Allah. Tinggal pituturi itu apa? Tadi gitu. Kalau pituturnya itu lanjutkan perjalanan, itu jelas di antara malaikat atau kekasih Allah yang disebut sebagai warid. Lah di situ. Jadi warid itu sifatnya adalah mengusir nafsu yang ngejak melalaikan Allah dan mengajak rohaniamu untuk selalu terus menerus mendekat dan bertemu Allah. Ada lagi? Tiada lagi luka di hatiku. Wis terusno dhewe didik ae. Sampun cukup? Oke, pun donga Mbah Yai mawon nggih. Mulai awal sampai akhir ketahuilah dan yakinlah semuanya itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Saya cuman majasnya Allah. Janganlah beriman yang membimbing kita itu selain Allah. Jangan. Yakinlah yang membimbing kita adalah Allah. Secara pribadi, hablum minas saya, barangkali ada kalimat kata-kata yang kurang sopan. Kulo atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun ngapura ingkang kewadah dateng panjenengan. Awal sampai akhir hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi